berperang dengan kerajaan Kalakea, Bahubali dan Baladeva menangkap seorang mata-mata dari kerajaan Kalakea. Bahubali bilang, "Baladeva, kamu dari sebelah kiri, aku dari sebelah kanan, biar kita gampang nangkapnya dan tidak kabur-kaburan lagi." Tidak tunggu lama, mata-mata tersebut berhasil ditangkap dan diinterogasi sama Pak Lek Katapa. Katanya mata-mata ini, Sam, Kalakea itu kejam banget, apapun yang disumpainya dipateni, tidak peduli itu anak kecil, orang perempuan, siapapun dipateni. Nah, kerajaan Mais Mati ini mulai mumet mau pakai taktik apa, sedangkan tentaranya cuma selawewu, bingung dia. Diinterogasi maneng sama Pak Lek Katapa, ditanya ke mata-mata, berapa sih jumlah aslinya tentara Kalakea itu? Dibilangnya 100 ribuan. Ternyata bener, Sam, tentara Kalakea wakeh tenan, sampai kayak semut belakraan. Karena kalah jumlah, Sam, kerajaan Mais Mati ini bingung mau pakai strategi perang model apa. Akhirnya Bahubali ngasih ide, wis kita pakai strategi perang terbaru, kita pakai strategi perang Trisula. Intinya strategi ini bertahan di tengah, menyerang di samping. Katanya Bulik Shivagami, kalau pemimpinnya mati, otomatis anak buahnya carkaci. Hari perang pun datang. Sebelum perang, kerajaan Mais Mati ngasih ultimatum, wis Kalakea, kamu ndak usah perang sama aku, ya apa kita damai aja, kamu boleh pergi dan kita bisa berdamai kembali. Tapi dengan tegas, Kalakea menjawab, pulu yang artinya moh, kita lanjut perang. Sesuai instruksi awal, Sam. Akhirnya kerajaan Mais Mati menggunakan strategi perang Trisula, ya ini menyerang dari samping, bertahan di depan, yang katanya strategi ini paling efektif meskipun belum pernah dicoba. Dan perang pun dimulai. Pemimpin Kalakea memberikan instruksi untuk menyerang. Selanjutnya kita nonton dulu mereka sedang berperang. Untuk pemanasan, kerajaan Mais Mati memberikan hujan panah kepada prajurit yang sedang maju dari kerajaan Kalakea. Tak terhitung berapa nyawa yang melayang, berapa korban yang berjatuhan akibat hujan panah dari kerajaan Mais Mati. Dan untuk pertama kalinya Mais Mati memberikan serangan kejutan, yaitu onde-onde raksasa. Onde-onde ini diterbangkan dengan ketapel yang mana di tengahnya diselimuti kain dan sudah dilumuri dengan minyak tanah, sehingga semua pasukan pun tertimpa kain daripada itu. Selanjutnya dari Bahubali memanahkan panah api dan membakar semua prajurit dari Kalakea. Strategi Trisula pun diterapkan. Akhirnya Bahubali dan Baladeva mulai membabat habis dari sisi samping kanan dan sisi kiri. Tapi sayang, Baladeva membuat kesalahan. Baladeva yang menggunakan kipas pisaunya membantai banyak penduduk yang tidak berdosa yang ditawan oleh Kalakea, sedangkan Bahubali menggunakan teknik lempar undi-undi mini, yang mana teknik ini menjatuhkan penduduk dengan undi-undinya yang kakinya terikat ke bawah, sehingga dengan leluasa prajurit dari Mais Mati membantai prajurit Kalakea. Dengan menaiki dokar, Baladeva pun berusaha menyerang pemimpin Kalakea, namun sayang dokarnya hancur karena rodanya dilempar Martin oleh pemimpin Kalakea. Selain Kalakea mempunyai prajurit yang berjumlah ratusan ribu, Kalakea pun terkenal kuat dan sakti mandraguna. Bahkan Bahubali dan Baladeva sempat kewalahan melawan Kalakea. Setelah melalui pertempuran yang sulit dan perjuangan yang panjang, akhirnya pemimpin Kalakea tewas di tangan Baladeva. Melihat pemimpinnya tewas, prajurit Kalakea panik dan akhirnya membubarkan diri. Pertempuran pun selesai. Dirasa Baladeva yang berhasil menghabisi pemimpin Kalakea, akhirnya Pak Lek Shivagami meminta kepada Bulik Shivagami agar mengangkat Baladeva menjadi raja. Tapi
Malah sebaliknya, Bulik Shivagami yang mengangkat Bahubali menjadi raja dan Baladeva menjadi panglima tertinggi. Bulik Shivagami beranggapan bukan banyaknya orang yang dibunuh, tetapi banyaknya orang yang berhasil diselamatkan. Bulik Shivagami beralasan karena Bahubali lebih banyak menyelamatkan nyawa penduduk yang ditawan oleh Raja Kalakea. Skin pun berganti. Bulik Shivagami memerintahkan Bahubali agar mengecek keadaan rakyatnya. Tapi salah satu menteri melarang karena hari penobatan menjadi raja sudah dekat, dan Bulik Shivagami beranggapan bahwa raja juga perlu mengecek keadaan rakyatnya. Bulik Shivagami juga berniat menikahkan Bahubali, namun belum mendapatkan calon yang cocok karena baginya bukan cuma calon istri saja, tetapi yang bisa membantu Bahubali dalam memimpin kerajaan. Bulik Shivagami juga menyuruh Pak Lik Katapa agar membantu mendampingi Bahubali dalam mengecek keadaan rakyat. Cus, gak pakai lama, Bahubali dan Pak Lik Katapa langsung OTW, bahkan sempat mampir ke pasar beli dawet. Dirasa mukanya kucel, Bahubali berhenti di sungai untuk raupan. Ketika hendak raupan, Bahubali kaget. Ternyata di sungai itu banyak mayat yang mengambang. Ternyata pelakunya ialah Pindari. Mereka tidak hanya merampok tetapi juga membunuh. Hingga suatu ketika Bahubali bertemu dengan rombongan. Selanjutnya Skin pun berganti ke tempatnya Baladeva. Baladeva ingin dibuatkan kerajaan oleh Bulik Shivagami. Beliau pun juga dihadiahi sebuah panah, namun Baladeva merasa tersinggung karena tidak dijadikan raja. Ternyata di dalam rombongan itu ada cewek cantik, otomatis Bahubali yang jomblo jatuh cinta pada pandangan pertama. Ternyata cewek ini seorang putri raja yang bernama Devasena dari kerajaan Kuntala. Devasena sengaja menyamar menjadi orang biasa agar bisa menangkap gerombolan daripada Pindari yang meresahkan masyarakat. Selain parasnya yang cantik, ternyata Devasena juga jago silat. Tanpa diketahui Devasena, diam-diam Bahubali membantu menolong Devasena menangkap para Pindari. Dalam perkelahiannya, Bahubali selalu terngiang-ngiang kecantikan wajah Devasena. Sampai akhirnya kelompok Pindari tersebut berhasil dilumpuhkan dan ditangkap. Di hadapan Devasena, Bahubali berpura-pura culun sehingga Devasena kasihan dan mengajaknya ke istananya. Skin pun berganti. Bahubali masih berlagak culun di hadapan semua orang, bahkan di hadapan Devasena. Hingga suatu ketika Devasena mulai curiga dengan Bahubali karena melihat Kumar tiba-tiba menjadi kuat dan sakti. Keesokan harinya Devasena mengajak Kumar untuk berburu babi hutan karena Devasena mendapatkan laporan bahwa babi hutan sedang merusak tanaman dan menyerang pemukiman. Lagi-lagi Devasena dibuat bingung dengan kehebatan skill memanah Umar karena Umar lebih jago memanah daripada biasanya karena diam-diam Bahubali membantu Umar dalam membidik buruan. Devasena pun tambah curiga setelah memegang telapak tangan Bahubali yang lebih keras dan lebih kapalan. Untuk membuktikan kecurigaannya, Devasena memberikan tantangan kepada Bahubali agar menghindari serutuan sapi. Supaya terlihat culun natural, Bahubali bukannya menghindar, Bahubali malah pasrah sehingga dia pun diserutuk sapi. Sekarang kita kembali ke kerajaan Mahismati. Baladeva mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa Bahubali menyamar menjadi lelaki yang culun di kerajaan Kuntala. Setelah melihat foto Devasena, Baladeva pun kepincut dan ingin memiliki dan menikung Bahubali. Baladeva melapor kepada mamanya Shivagami agar Baladeva dikawinkan dengan Devasena dan maknya pun menyetujui. Ojret, besok inti bakal kawin sama Devasena, aku berjanji. Tapi di luar dugaan Sam, Devasena justru menolak lamaran Mak Shivagami karena Devasena menilai utusan Shivagami terlalu angkuh dan sombong. Devasena pun berkata, "Mo, aku rasudi dilamar." Shivagami pun memerintahkan agar menyerang kerajaan Kuntala dan menyuruh Bahubali agar menangkap Devasena dan membawanya menjadikan tahanan di Mahismati.
Sebelum diserang kerajaan Mahismati, ternyata kerajaan Kuntala sedang menghadapi masalah serius. Kerajaan Kuntala sedang diserang ribuan Pindari alias perompak. Bahubali yang mengetahui keadaan itu dengan sigap dan tanggap ingin menyelamatkan kerajaan Kuntala dari serangan Pindari. Bahkan Bahubali sempat-sempatnya menyelamatkan Devasena yang sedang dikeroyok puluhan Pindari alias perompak. Devasena sempat heran, bingung. Kok bisa Bahubali punya kemampuan memanah yang di luar logika? Bahubali sempat memanah 4 anak panah sekaligus dan mengenai para Pindari. Mimin pun juga heran. Akhirnya Bahubali berhasil membabat habis para Pindari. Akhirnya Raja Kuntala yang tambah penasaran bertanya sama Bahubali, Bahubali, kowe iki asline sopo? Belum sempat dijawab, tiba-tiba ada SMS dari Mahismati. Devasena penasaran, terus tanya, Mas, opo isi surate? Bahubali jawab, perintah mami nangkep kowe, dek. Devasena pun kaget, terus ngantem badan Bahubali pakai obor, dan jati diri Bahubali pun diungkap oleh Pak Ling Katapa. Amarendra Bahubali. Bahubali pun berkata, wis dek, gak usah takut, melo aku nang Mahismati. Devasena menjawab, iyo mas. Nyampe Mahismati, Bahubali dan Devasena langsung menemui Mak Sivagami. Mak Sivagami nyuruh Devasena ke calon suaminya, tapi Devasena malah ke Bahubali. Mak Sivagami berkata, calon bojomu iku Baladeva, duduk Bahubali, Dev. Devasena pun protes keras, dan akhirnya Mak Sivagami ngamuk dan nyuruh pasukannya untuk menghajar Devasena. Prajurit pun bergerak. Bahubali yang mengetahui langsung pasang badan. Bahubali berkata, siapa saja yang menyentuh Devasena itu musuhku. Mendengar ucapan Bahubali, semuanya pun kaget. Mak kaget, pendeta kaget, bahkan para menteri pun kaget. Bahubali sudah berjanji akan menjaga kehormatan Devasena. Akhirnya Mak Sivagami kasih Bahubali 2 pilihan, jadi raja atau pilih Devasena. Bahubali berkata, gak mak, aku gak akan melanggar janjiku. Akhirnya Mak Sivagami memutuskan Bahubali batal jadi raja dan diganti Baladeva, dan Bahubali jadi panglimanya. Hari penobatan pun akhirnya tiba. Baladeva sah dinobatkan jadi raja Mahismati dan Bahubali menjadi panglimanya. Setelah penobatan, Bahubali pun menikahi Devasena dan Baladeva pun gagal menikung Bahubali. Setelah beberapa bulan, Devasena hamil dan Devasena mengadakan acara selamatan, dan di hari itu pula Bahubali dipecat dari Panglima dan digantikan oleh Setupati. Suatu hari Devasena diborgol dan disidang karena kasus berat. Awal mula kasus ketika Panglima Setupati menggerayangi beberapa wanita yang sedang antri masuk kuil, dan Devasena salah satu calon korbannya. Ketika sedang antri masuk kuil, Devasena hendak digerayangi Setupati, namun naas Devasena malah mengambil pisau dan memotong tangan Setupati. Setupati pun menjerit, tidak, tolong! Devasena komplain karena diborgol dulu sebelum sidang diputuskan, namun Raja Baladeva tetap ngengkel Devasena bersalah. Gak tinggal diam, Bahubali datang di persidangan Devasena dan bertanya kronologinya langsung ke Setupati. Setupati langsung panik dan kemeringet melihat Bahubali mondar-mandir di sebelahnya. Omongannya pun gugup dan kacau. Devasena melapor ke Bahubali bahwa dia hendak digerayangi Setupati ketika hendak masuk kuil. Bahubali marah, mencabut pedang dan menebas kepala Setupati. Peserta sidang pun terkejut karena perbuatan Bahubali. Bahubali beralasan bahwa Setupati telah berbohong, dan Sivagami pun marah dan menghukum Bahubali diusir dari istana.
Bahubali dan Devasena akhirnya cabut keluar dari istana. Namun di luar dugaan, Bahubali justru disambut baik oleh rakyat, dan Baladeva yang melihat kejadian tersebut tambah panas dan berencana melenyapkan Bahubali selamanya. Ayah Baladeva yang terkenal licik merencanakan fitnah keji dan merekayasa agar seolah-olah Bahubali berencana membunuh Raja Baladeva dan menghasut Kumar agar mau membunuh Baladeva dengan alasan jika Baladeva tidak dibunuh maka Baladeva akan membunuh Bahubali. Tapi kenyataannya justru Kumar dijebak dan dibunuh oleh Baladeva, dan Baladeva berusaha melukai dirinya sendiri agar seolah-olah terlihat sudah diserang oleh utusan Bahubali. राजमहल के सारे गुप्त मार्ग बताकर आधी रात कर दिया। Rekayasa pun sukses. Baladeva kemudian melapor ke Mak Sivagami bahwa dia hendak dibunuh oleh utusan Bahubali. Mak Sivagami pun murka dan menyuruh Pak Lek Katapa menghabisi Bahubali. Bahubali mendengar kabar bahwa Pak Lek Katapa sedang disiksa oleh tentara Mahismati. Namun semuanya bagian dari rencana karena Bahubali terlalu sakti untuk dibunuh saudara-saudara. Namun akhirnya Bahubali tewas juga di tangan Pak Lek Katapa ketika dia sedang sibuk melawan para perompak. Dari jauh ternyata Raja Baladeva itu melihat kejadian tersebut. Tidak puas Bahubali mati, Raja Baladeva justru membacok mayat Bahubali berkali-kali dan bercerita bahwa itu bagian dari rencananya. Pak Lek Katapa pun melapor ke Mak Sivagami bahwa Bahubali telah mati di tangannya dan semua itu bagian dari rencana Baladeva. Mak Sivagami pun syok hampir pingsan, tapi ditahan. Ternyata pernyataan Pak Lek Katapa itu didengar juga oleh Devasena yang kebetulan lagi ke Mahismati karena lama menunggu suaminya gak balik-balik. Ayah Baladeva pun menyuruh Mak Sivagami membunuh anak dari Bahubali karena anak itu bisa menjadi ancaman suatu saat nanti jika sudah besar. Namun di luar dugaan justru Mak Sivagami malah mengangkat anak tersebut menjadi raja baru pengganti Baladeva. Baladeva pun marah dan hendak membunuh anak tersebut. Namun Mak Sivagami berhasil membawa kabur anak tersebut melewati lorong rahasia. Melihat maknya kabur, Baladeva pun memanah Mak Sivagami dan terkena, tapi untungnya bayinya selamat. Singkat cerita anak Bahubali pun wis gede dan diberi nama Amarenda Bahubali, dan Amarenda berniat membalas dendam kematian bapaknya dengan bantuan Katapa dan merebut kembali kerajaan Mahismati. Ternyata Baladeva bukan lawan yang gampang dikalahkan Selain Bahubali ingin mengambil kembali kerajaan, Devasena juga ingin menghukum mati Baladeva dengan ritual pembakaran. Setelah pertempuran yang lama, akhirnya Baladeva sukses dikalahkan dan dibakar oleh Devasena. Selanjutnya Bahubali dinobatkan menjadi raja dan Avantika menjadi ratunya. Tamat.